Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan rutin kita setiap hari Jumat. Kita setiap hari Jumat membaca kitab Syarah Al-Adab Al-Ashrah, penjelasan tentang 10 adab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Pertemuan terakhir kita telah sampai pembahasan tentang adab majelis. Tentang adab majelis. Beberapa poin sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas poin-poin berikutnya. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 38. Wal mas'alatu tsalitsah. Fadhal. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wal mas'alatu tsalitsatu fi qawlihi wa la tajris baina asy-syamsi wadh-dhil بأن يكون بعضك في الشمس وبعضك في الظل للنهي الوارد عن ذلك عن ابن ماجه وإسناده حسن وروي أنه مجلس الشيطان في أحاديث لا يثبت منها شيء فالنهي عنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما تعليله بكونه مجلس الشيطان فيروى فيما لا يثبت إسناده. Nah, adab berikutnya adalah tidak boleh duduk di sebuah tempat yang sebagian tubuh kita terkena sinar matahari secara langsung dan sebagian tubuh kita tidak terkena sinar matahari. Tidak boleh. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Utsaimin. Jadi ketika kita duduk di sebuah majelis, entah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan, maka jangan memilih tempat di mana sebagian tubuh kita terkena sinar matahari langsung dan sebagian yang lain tidak. Contoh sebagian, separuh. Kita duduk di sini, matahari kena sini, yang ini enggak, jangan. Atau yang kena matahari hanya bagian atas saja, yang bawah tidak, jangan. Terus bagaimana yang seharusnya dilakukan? Yang seharusnya dilakukan adalah dua pilihan. Kita duduk di tempat yang tubuh kita kena sinar matahari semuanya, atau kita duduk di tempat yang tidak kena sinar matahari semuanya. Jadi pilihannya dua. Tidak boleh sebagian kena, sebagian tidak. Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa kita nggak boleh duduk di tempat yang seperti itu? Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa alasannya tempat yang seperti itu adalah tempat duduknya setan. Tempat yang seperti itu adalah tempat duduknya setan. Setan duduknya di situ. Disebutkan dalam beberapa hadis seperti itu. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Hadis yang mana? Hadis yang mana yang lemah? Hadis yang melarang duduk di tempat seperti itu, atau hadis yang menyebutkan tempat seperti itu tempat duduknya setan? Yang mana yang dhaif? Hadis yang menyebutkan bahwa tempat yang seperti tempatnya setan, ini yang dhaif. Kalau yang pertama tadi, larangan untuk duduk di tempat seperti itu, sahih atau hasan minimal. Jadi yang dhaif adalah hadis yang menyebutkan bahwa itu tempat duduknya setan. Tapi kalau larangannya sahih. Maka
Kalau kita ditanya, kenapa nggak boleh duduk di tempat seperti itu? Jawabannya apa? Karena dilarang sama Rasul SAW. Sudah, selesai. Kenapa? Ya karena dilarang sama Rasul. Alasannya apa? Ya dilarang sama Rasul SAW. Ya. Jadi bedakan antara ini dilarang dengan alasannya apa. Ya. Kalau alasannya ada, tapi hadisnya dhaif. Sehingga kesimpulannya tetap kita dilarang untuk duduk di tempat yang seperti itu. Maka dihindari semaksimal mungkin. Ya, dihindari semaksimal mungkin. Tentunya yang seperti itu kalau siang hari, kalau malam hari mana ada matahari. Ya. Kemudian itu juga berlaku buat matahari, bukan lampu. Ya. Oh, ini sebagian karena lampu, sebagian enggak, bukan. Itu matahari aja. Ya. Dan mungkin saja nanti di kemudian hari para ahli kesehatan menemukan alasannya, mungkin saja. Tapi tetap kita nggak bisa memastikan. Kalau itu penemuan ahli kesehatan, kita juga nggak bisa memastikan bahwa ini pasti alasannya. Kenapa? Karena yang namanya eksperimen, yang namanya penelitian, itu bisa benar, bisa salah. Yang nggak ada peluang benar salah apa? Hadis Nabi SAW itu pasti benar, wahyu itu pasti benar. Sehingga jangan digantungkan sesuatu yang pasti benar dengan sesuatu yang bisa benar bisa salah. Jadi intinya jangan duduk di sebuah tempat yang sebagian tubuh kita kena matahari dan sebagian yang lain tidak kena matahari. Ya kecuali kalau misalnya kita lagi menghadap kemana gitu. Misalnya mataharinya dari mana? Dari timur misalnya. Kemudian kita berdiri menghadap kemana? Ke timur, atau duduk menghadap ke timur. Belakang tubuh kita kena nggak? Ya nggak kena lah. Itu enggak masalah. Ya, karena enggak mau. Terus kita posisinya gimana? Mau berjemur nih ya. Kita mau berjemur nih, ingin mendapatkan manfaat dari vitamin D yang ada dalam sinar matahari. Kita mau gimana, Bung? Kita sudah berusaha untuk kena. Enggak masalah. Tapi kalau misalnya kita contoh ya, yang sebagian kena, sebagian tidak, yang jelas-jelas terlarang itu misalnya kita ada tembok nih, ada tembok. Kita sengaja yang kita julurkan cuma bagian kaki kita saja, kemudian tubuh kita di belakang tembok misalnya supaya kena sebagian, itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh. Baik, lanjut. Wal mas'alatu rabi'atu fi qawlihi wa la tufarriq baina itsnaini illa bi idznihima ay la tajlis baina itsnaini jalasa ahaduhuma ila al-akhari illa bi idznihima bi an yastadina bi uqudika bainahuma fa innal asla an yajlisa ahaduhuma qariban min al-akhar fa idza urida ad-dukhulu bainahuma tuliba idnuhuma fil julus fa in asqatahu bi muba'adatihima lam yastahiq al-idna syar'an ka an yajlisa ahaduhuma ila al-akhari fi qa'atin wa nahwiha wa bainahuma maq'adani farighani aw maq'adun farigh fa idza arada ahadun an yajlisa falaysa lahu mahaqqun fil idni wa inna mahaqquhuma fil idni law kana mutaqaribain falaysa lahu an yatluba min ahadihima at-tanahhiya liyajlisa bainahuma fa in asqatahu bil muba'adati sara al-maqamu mubahan. Poin berikutnya, tidak boleh duduk di tengah-tengah dua orang yang sudah duduk berdekatan. Tidak boleh apa? Duduk di tengah-tengah dua orang yang sudah duduk berdekatan. Contoh misalnya Ustadz Liman sama Agung Hidayah di sini. Ini kan sudah berdekatan. Tidak boleh ujuk-ujuk ada orang datang misalnya, terus langsung duduk di tengah-tengahnya. Tidak boleh. Ya. Kecuali apa? Diizinkan. Kecuali diizinkan. Oleh siapa? Oleh dua-duanya. Ya. Itu etikanya seperti itu. Tidak boleh memisahkan dua orang yang sudah duduk berdekatan dengan cara kita duduk di tengah-tengahnya. Ya. Kecuali kalau dua-duanya mengizinkan. Kita baru datang, terus dua-duanya sini. Suruh duduk di tengah, tidak masalah kalau seperti itu. Berarti sudah diizinkan. Tapi kalau ujuk-ujuk kita mak selonong boy atau selonong girl, ya, tahu-tahu langsung apa nyelonong, itu etika yang kurang.
sesuai dengan ajaran Islam. Nah sekarang kalau misalnya duduknya kayak gini, Ustaz Liman, Fauzan misalnya, ini kan duduk berduaan, berdampingan, di tengahnya masih kosong, boleh nggak kita duduk di tengah? Boleh enggak? Hah? Izin dulu? Enggak. Enggak perlu izin dulu. Kenapa? Karena udah kosong. Ya, karena udah kosong, enggak geser apa-apa. Paham? Saya ulangi. Ini ya contoh ya. Ustaz Liman sama Fauzan di tengah-tengahnya kosong enggak? Kosong. Kemudian antum datang, ujuk-ujuk langsung duduk di tengah sini. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena enggak geser siapa-siapa. Yang geser lah paling dikit ya. Nanti ada adabnya sendiri. Tafassahu, lapangkanlah majelis. Jadi itu adabnya. Jangan kita memisahkan dua orang yang duduk berdekatan. Maka berdekatan. Apalagi kalau misalnya jaraknya seperti ini nih. Agung sama Yazid misalnya. Ini kan ada berapa? 1, 2, 0. Ya. Maka ada orang, dua orang datang belum langsung masuk, tidak masalah. Kenapa? Karena berjauhan antara si A dengan si B. Tapi kalau sudah terlanjur berdekatan, maka tidak boleh geser-geser orang langsung duduk gitu, tidak boleh. Ya, ini poin berikutnya. Lanjut. Wal mas'alatul khamisatu fi qawlihi wa la tuqim ahadan min majlisi ay bi amri bil qiyami minhu wa tahawuli anhu. Fayunhal abdu idza dakhala majlisan an ya'mada ila jalisin fi mawdi'an minhu thumma yuqimuhu liyajlisa makanuhu ma lam yu'raf ma'adatan luzumuhu lahu ka majlisin ifta'in aw iqra'in aw ta'lim fa inna sahibahu alladhi alladhi alifahu wa'tida julusuhu fihi ahaqqu bihi min ghairihi. Yang ke berikutnya. Poin berikutnya adalah tidak boleh nyuruh pergi orang yang sudah duduk di sebuah tempat. Apa? Tidak boleh nyuruh pergi orang yang sudah duduk di tempat itu. Ya. Misalnya kita datang ke sebuah majelis, entah itu di masjid, entah itu di sebuah hall, di sebuah aula, atau di mana aja. Bahkan di pos ronda sekalipun. Ya, bahkan di pos ronda sekalipun. Gak boleh orang sudah duduk kemudian kita datang, minggir, gak boleh. Ya, gak etis, gak sesuai dengan etika yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di tempat itu masih kosong, silahkan ambil tempat yang kosong. Ya, tapi kan ini enak tempatnya, bisa senderan. Ya, misal ada orang sudah senderan di mana? Di tiangnya. Nah, jenengan baru datang, kemudian pengen senderan, ya, terus jenengan nyuruh pindah, mentang-mentang anak kecil kan, ya, kadang-kadang yang sering dizolimi kan siapa? Anak kecil, mentang-mentang anak kecil suruh kita pindah, bocah cilik senderan, terus sing tua sing senderan, gak boleh seperti itu. Terus saya kan juga pengen senderan, ya mulanya terkasih-kasih, datang yang kasih. Ya, sehingga Anda bisa senderan. Termasuk juga yang sering keliru dilakukan adalah di soft sholat. Di soft sholat. Kan sering tuh anak-anak kecil, ya bocah cilik ngapa ngarep? Mundur. Ini anak kecil kenapa di depan? Mundur ke belakang. Terus yang tua loh, yang tua telat. Salahnya sendiri yang tua telat. Ya. Nggak boleh geser-geser seperti itu. Ya. Loh, kan yang belakang imam kan harus yang ini. Ya makanya Anda datangnya jangan apa? Jangan telat. Ya, datang yang kasih karena Anda punya tanggung jawab untuk memberikan apa? Memberikan peringatan kepada imam kalau keliru atau imamnya batal, jangan bisa gantikan. Karena cara-cara yang seperti itu seringkali membuat orang jadi nggak nyaman. Untuk apa? Untuk berada di masjid. Wis digeser ngene, geser maning ngono. Sama-sama geser maning ngono. Ki pingpong apa? Ya, enggak boleh seperti itu. Ya. Asal geser-geser orang itu tidak boleh. Kecuali, nah, ada kecuali. Kecuali kalau tempat itu memang sudah dikhususkan. Kecuali kalau tempat itu memang sudah dikhususkan. Contoh, kursi ini. Misal nih,
Bilal sudah duduk di sini. Bilal sudah duduk di sini. Shootingan sudah siap. Shootingan sudah siap. Ini kursi khusus apa bukan? Khusus. Khusus apa? Khusus untuk pemateri di saat ngisi materi. Kalau di luar materi jenengan pengen jajan enggak apa-apa. Sama aja kok kursinya. Kursi ini khusus untuk pemateri di saat waktu ngisi pengajian. Kok kemudian di saat ngisi pengajian ada orang duduk di sini, walaupun itu anak yang ngisi, ya, boleh nggak saya suruh pindah? Boleh, boleh. Kenapa? Karena ini kursi khusus, tempat khusus. Ya. Contoh yang lain, gubernur mau memberi sambutan di mimbar. Tahu-tahu ada orang kurang waras, ada orang gila berdiri di mimbar itu sebelum gubernurnya datang. Boleh nggak disuruh pergi? Boleh enggak? Boleh. Jangan kemudian, hadisnya nggak boleh itu. Ada hadisnya. Loh, tempatkan pada tempatnya hadis tersebut. Ya. Jadi hadis tadi berlaku bagi tempat yang sifatnya umum. Siapa aja boleh duduk. Contohnya kayak gini nih. Ini kan tempat umum. Ya. Nggak boleh kemudian Anda mengatakan, wah ini saya sudah 10 tahun duduk di sini. Loh, ini masjid umum kok. Ya. Kalau Anda pengen duduk di situ, silakan duduk berangkat yang gasik. Kalau kemudian ada orang yang lebih gasik duduk di tempat itu, no problem, tidak masalah. Jangan digeser-geser, jangan disuruh pergi. Ya. Ini etikanya. Jadi majelis khusus boleh. Tempat khusus yang memang sudah dikenal untuk diduduki sebagian orang, entah itu ustadz, entah itu pejabat, entah itu yang lainnya, maka tidak masalah. Termasuk juga rumah seorang. Jadi kalau misalnya jenengan duduk di rumahnya orang tanpa izin, kemudian orang yang datang, orang yang punya rumah keluar dari rumah, nyuruh jenengan pergi, jangan jenengan bawakan, di dalam kitab Syarah Al-Adabul Asyrah halaman 39 nggak boleh seperti itu. Loh, letakkan pada tempatnya. Ya, untuk rumahnya orang, yang salah jenengan kenapa duduk di rumahnya orang tanpa izin? Ya. Jadi pahami hadis dengan baik. Itulah pentingnya belajar agama dengan panduan ustadz, ulama, kiai, mubaligh, dai. Karena hadis itu perlu dijabarkan. Perlu dijabarkan. Tidak bisa belajar agama otodidak. Itu tidak bisa. Ya, jenengan pengen baca, bebas, silakan baca. Tapi kalau belajar agama harus ada bimbingan. Dibimbing orang yang mengerti sehingga tidak salah paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada Jumat berikutnya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kebiasaan di masjid ini setiap hari Jumat habis subuh apa? Kerja bakti. Maka monggo silahkan jamaah sekalian ikut andil dalam kerja bakti ini. Karena santrinya sudah berkurang separuh, ya biasanya jumlahnya 2 kali lipat yang ini, maka saya berharap jamaah lebih maksimal lagi untuk ikut membersihkan. Yang dari luar santri, selain santri silakan bagi 2, sebagian di kamar mandi ya dan tempat wudhu, sebagian yang lain bersih-bersih area luar masjid. Ya, kalau yang santri atas kan udah enggak ya? Ya, yang santri cukup di lantai 2 aja dibersihkan semaksimal mungkin untuk persiapan Jumatan nanti. Saya ulangi, jamaah yang non santri ya silakan dibagi 2, antara sebagian yang bersihin kamar mandi dan tempat wudhu digosok yang bersih ya, lantainya, klosetnya, tempat wudhunya, sehingga orang nyaman untuk datang ke masjid kita. Dan sebagian yang lain, sebagian besarnya itu di luar ya, mulai dari area halaman, kemudian jalan disapu bersih sehingga masjid kita menjadi masjid yang bersih, orang nyaman beribadah di sini. Ini yang bisa kami sampaikan. Oh, ibu-ibu silahkan kamar mandinya dibersihkan
juga tempat sholat lansianya juga dibersihkan yang sebersih-bersihnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.